Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sahabat-sahabatku, saudaraku yang terkasih, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Seandainya juga ada yang sakit, saya mengajak kita satukan di dalam doa. Berdoa untuk mereka. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, dan bagi yang ada masalah dalam hidupnya, Tuhan memberi jalan keluar dalam terang Roh Kudus-Nya. Amin. Kembali hari ini saya mengajak, marilah kita bersama-sama merenung dan belajar tentang firman Tuhan yang akan kita baca atau kita ambil dari Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Biarlah engkau mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, mayoritas manusia di muka bumi ini, terutama mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidupnya dituntun oleh sebuah agama, kebanyakan berkeyakinan bahwa setelah kehidupan di dunia ini, manusia akan masuk ke dalam sebuah kehidupan baru, ke dalam sebuah dunia baru, yaitu alam surga. Namun akibat dosa, surga terselubung misteri yang tidak mudah ditembus oleh akal manusia, tidak mudah untuk diselami. Situasi seperti inilah, atau realita inilah, memicu aneka tafsir sebagai usaha untuk menentukan kepastian tentang surga, sebagai usaha untuk menemukan jalan menuju surga. Problemnya, tidak setiap tafsir itu selalu benar. Bahkan ada yang menjerumuskan kepada kehancuran hidup manusia itu sendiri. Menarik dari pengalaman hidup, ketika kita mau tahu tentang tradisi atau sejarah atau adat istiadat dari suatu daerah, kita contoh saja misalnya daerah Papua, kita harus bertanya kepada orang Papua. Jangan kita bertanya kepada orang
Aceh atau orang Kalimantan. Tidak nyambung. Demikian pun kalau kita mau menyelami tentang surga. Kalau kita mau menemukan jalan menuju ke surga, kepada siapa kita akan bertanya? Tentu kita harus bertanya kepada orang yang tahu tentang surga. Kita harus tahu tentang orang yang datang dari surga. Tetapi buktinya dalam hidup ini tidak ada seorang manusia pun yang berasal dari surga, atau yang pernah datang ke surga dan kembali ke sini, ke dunia ini, untuk menjelaskan kepada kita tentang surga. Hari ini Yohanes penulis kitab Injil keempat, dia memberikan jawabannya. Saudaraku, sahabatku yang terkasih, dalam bacaan Injil kemarin, yaitu Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Banyak orang di sekitar rumah ibadat di Kapernaum meminta tanda kepada Yesus supaya mereka bisa menerima dan percaya kepada Yesus. Bagi orang banyak itu, identitas Yesus masih merupakan suatu teka-teki. Masih belum jelas siapa sebenarnya Yesus ini. Permintaan orang banyak itu tentu wajar-wajar saja. Bukan suatu hal yang luar biasa. Karena mereka berpikir roti untuk dikonsumsi sehari-hari. Ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah roti hidup yang telah turun dari surga." Padahal Yesus berpikir tentang roti surgawi, yaitu tentang dirinya sendiri. Ibarat roti biasa ini, roti dunia ini, kalau kita makan akan menjadi darah daging kita dan akan memberi kekuatan, memberi kehidupan. Demikian pun dengan roti surgawi. Kalau kita makan, yaitu dalam hal ini tubuh Kristus dan darah Kristus, akan memberi kekuatan, akan memberi sebuah kehidupan. Bedanya yaitu bahwa roti biasa, roti dunia ini memberi kekuatan, memberi kehidupan hanya untuk sementara. Sedangkan roti surgawi memberi kehidupan, memberi kekuatan untuk selama-lamanya. Maka dalam Injil hari ini, Yohanes mau mewartakan bahwa Yesuslah jawaban tentang surga, tentang kehidupan kekal itu. Karena Yesus berasal dari surga, Yesus bukan dari dunia ini. Dan untuk menegaskan keraguan orang banyak itu akan jati dirinya, Yesus sendiri bersabda, "Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Dan kehendak Bapa di surga adalah supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Luar biasa, roti surga memberi kekuatan hidup sampai dengan akhir zaman. Sekarang persoalannya ada pada manusia itu sendiri. Bagaimana kita bisa memperoleh roti surga itu? Tentu kita harus mencari untuk menemukan, lalu menerima dan percaya kepadanya. Itulah syaratnya. Kita harus mencari roti itu dan harus memilikinya. Yesus bersabda, siapapun yang datang kepadanya tidak pernah akan dibuang. Itulah kerahiman kasih Allah. Sekarang persoalannya ada di manusia itu sendiri. Bagaimana kita bisa memperoleh roti surga itu? Tentu kita harus mencari untuk menemukan dan untuk menerima dan percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus yang adalah roti yang telah turun dari surga. Itulah syaratnya. Kita harus menemukan Dia. Kita harus menerima Dia dan percaya kepadanya. Dan siapapun yang datang kepadanya
tidak pernah akan dibuang. Inilah kerahiman Allah yang maha besar. Siapa saja yang datang kepadanya tidak pernah akan dibuang. Menerima Yesus berarti percaya, mendengarkan Dia, dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita ini. Saudaraku, sahabatku yang terkasih. Lalu di mana kita bisa menemukan roti hidup yang telah turun dari surga itu? Di mana kita bisa menemukan Yesus Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai roti kehidupan kekal? Gereja Katolik telah mempersiapkan bagi kita, bagi semua orang yang mau datang kepadanya, yang mau datang mencari roti kehidupan. Gereja Katolik telah menyediakan meja perjamuan Ekaristi. Gereja Katolik telah menyediakan altar Tuhan, atau dalam bahasa Latin disebut Mensa Domini, dan menyediakan roti kehidupan kekal itu. Disinilah kita menemukan roti kehidupan kekal itu. Kita tinggal meluangkan waktu, mungkin seminggu 1 kali, paling kurang. Kalau mau, yang paling bagus setiap hari, atau sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Kalau memang kita beriman nafas. Maaf, iman nafas adalah Natal dan Paskah. Orang yang senang datang untuk menerima tubuh dan darah Kristus hanya pada waktu pesta Natal dan pada waktu pesta Paskah. 2 kali dalam 1 tahun. Datang ke gereja untuk bersatu dengan Dia, yaitu Yesus roti hidup dalam sakramen Ekaristi Kudus. Karena hanya bersatu dengan Kristus secara sakramental, yaitu dalam hosti Ekaristi Kudus, kita menjadi layak dan pantas hadir di hadirat Allah. Keselamatan kekal itu kita peroleh terutama adalah ketika kita bersatu dengan Kristus. Keselamatan itu kita peroleh ketika kita menunggal bersama Kristus dan karya-karyanya. Itulah keselamatan yang total. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita sudah menemukan roti hidup itu, lalu kita sudah bersatu dengan Kristus dan karyanya untuk memperoleh keselamatan kekal itu, maka sebagai murid Kristus, Yesus memerintahkan kita untuk pergi mewartakan dan melayani sesama kita. Sebagaimana Kristus sendiri telah membagikan dirinya untuk semua orang, maka hendaklah kita juga menjadi roti hidup dengan memberikan diri kita untuk dibagi-bagikan kepada semua orang lewat karya nyata hidup kita, yaitu membantu, menolong orang yang menderita, orang yang sengsara, orang yang miskin, orang yang tersisih, yang terabaikan. Pada dasarnya mengasihi sesama manusia tanpa ada pandang bulu. Mau mengampuni sesama, mau menerima orang lain apa adanya. Sehingga cinta kasih Kristus dan janji keselamatan kekal yang kita peroleh dari Allah, dengan cuma-cuma itu kita juga bisa membagikan kepada orang banyak, supaya orang banyak pun bisa menikmati keselamatan yang kekal yang datang daripada Allah. Bahkan Allah menghendaki bahwa semua orang untuk mendapatkan keselamatan kekal itu di dalam Yesus, Sang Inkarnasi Sabda. Semua orang dipanggil untuk tinggal bersama dengan Kristus, untuk bersatu dengan Kristus. Tinggal respon kita bagaimana terhadap panggilan itu. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, syukur kepadamu atas anugerah kasih-Mu, sehingga berkenan memberikan roti hidup lewat Ekaristi Suci. Biarlah rahmat kasih-Mu bekerja dalam diri kami, supaya kami juga bisa membagi-bagikan rahmat kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai
dalam hidup ini. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salam damai sejahtera selalu.